Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD Elsade Magelang yang ada di rumah. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam acara Renungan 79. Renungan hari ini saya ambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-19 ayat 16. Matius pasal 19 ayat yang ke-16, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan? Apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan? Jadi judul ini adalah sebuah pertanyaan. Dan mungkin juga ini menjadi pertanyaan bagi beberapa orang, bahkan bagi ada di antara Bapak Ibu yang mempertanyakan hal ini. Apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan? Dan kita akan melihat jawabannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi seorang itu bertanya kepada Tuhan Yesus, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal, supaya aku memperoleh keselamatan. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Perbuatan baik apakah yang harus aku kerjakan? Oleh sebab itu kita akan bersama-sama belajar apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan atau tidak. Yang datang kepada Tuhan Yesus adalah seorang muda yang kaya. Jadi bukan seorang pemuda yang pengangguran, bukan. Tetapi seorang pemuda yang kaya. Di dalam ayat 22 dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi seorang muda ini memiliki harta yang banyak. Dia seorang pemuda yang kaya, yang datang dan bertanya kepada Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18 di sana dituliskan bahwa seorang pemuda yang kaya ini adalah seorang pemimpin. Saya bacakan dalam Injil Lukas 18 ayat 18 dikatakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi seorang pemuda ini bukan hanya seorang yang kaya raya, tetapi dia juga seorang yang punya kedudukan. Dia seorang pemimpin, seorang yang punya anak buah, punya bawahan. Namun dia datang kepada Yesus dan dia datang dengan bertelut. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan, Markus 10 ayat 17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi seorang pemuda yang kaya raya ini, dia punya kedudukan, punya jabatan, dia adalah seorang pemimpin, tetapi dia datang kepada Yesus dengan bertelut, dengan berlutut, dengan merendahkan dirinya dia datang kepada Yesus. Orang muda yang kaya ini
dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan dia seorang yang rendah hati. Dia memiliki kerendahan hati sekalipun dia kaya, punya harta yang banyak. Dia punya kedudukan, punya jabatan, dia seorang pemimpin, tetapi dia punya kerendahan hati. Dia bertelut di hadapan Yesus. Dia tidak seperti orang Farisi, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang sombong dan selalu menyerang Yesus. Tetapi orang muda yang kaya raya ini, orang muda yang punya kedudukan ini datang dengan berlutut kepada Yesus, bertanya, apakah yang harus aku perbuat? Perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Dan orang muda ini, sekalipun dia seorang yang kaya, dia seorang yang punya jabatan, namun dia menanyakan apa yang harus dia lakukan supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Artinya pemuda ini dia bukan hanya memikirkan hal-hal yang jasmani. Dia bukan hanya memikirkan hal-hal yang duniawi saja. Tetapi dia juga memikirkan hal-hal yang rohani. Yaitu tentang hidup yang kekal. Tentang keselamatan. Sehingga dia datang kepada Yesus dengan bertelut dan bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Banyak orang yang hanya memikirkan hal-hal yang duniawi. Banyak orang yang hanya memikirkan hal-hal yang jasmani saja. Banyak orang yang hanya memikirkan perkara-perkara duniawi yang sementara saja. Tetapi pemuda yang kaya, pemuda yang punya kedudukan ini, punya jabatan ini, dia memikirkan hal-hal yang rohani. Sekalipun dia kaya, dia punya kedudukan, tapi dia datang kepada Yesus dan bertanya, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh kehidup yang kekal itu. Namun sangat disayangkan, dari pertanyaan yang disampaikan oleh pemuda yang kaya ini, pertanyaan yang dia sampaikan menunjukkan bahwa orang muda ini, orang muda yang kaya tersebut menganut doktrin keselamatan melalui perbuatan. Dia menganut ajaran bahwa keselamatan itu bisa diperoleh dengan berbuat baik. Itulah yang dianut oleh pemuda ini. Kita bisa melihat dari pertanyaannya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Jadi dia menganut ajaran bahwa dengan berbuat baik, seseorang akan mendapatkan hidup yang kekal. Dengan berbuat baik, seseorang akan mendapatkan keselamatan. Dengan berbuat baik, seseorang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga dia bertanya, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal, supaya aku mendapatkan keselamatan, supaya aku masuk ke dalam surga. Perbuatan baik apakah? Dan tentunya ajaran atau doktrin tentang keselamatan melalui perbuatan baik itu bertentangan dengan banyak ayat-ayat yang dicatat dalam Alkitab. Ada banyak ayat-ayat yang ditulis dalam Alkitab yang bertentangan dengan ajaran keselamatan diperoleh melalui perbuatan baik. Karena kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ya ada banyak ayat, tentunya saya akan membacakan beberapa saja. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dengan jelas Alkitab firman Tuhan mencatat bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, bukan hasil pekerjaan manusia, bukan hasil perbuatan baik, tetapi itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dengan kita beriman kepada Yesus Kristus, kita mendapat anugerah kasih karunia itu, yaitu hidup yang kekal, keselamatan itu. Di dalam Galatia pasal yang kedua, saya akan bacakan Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas ayat-ayat Alkitab, ada juga dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 24, ayat 27 dan 28. Roma 9 ayat 30 sampai 32a. Dalam Galatia 3 ayat 6 sampai 11. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-9. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa keselamatan itu hanya karena iman, bukan karena perbuatan manusia, bukan karena perbuatan baik manusia. Sebagai umat Tuhan, kita harus berbuat baik, kita harus melakukan yang baik, karena itu yang diperintahkan oleh Tuhan, itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mau bahwa perbuatan baik kita diketahui oleh semua orang, sehingga Bapa di surga dipermuliakan. Tuhan mau perbuatan baik kita lakukan, sehingga Bapa di surga dipermuliakan. Kita juga harus berbuat baik kepada semua orang. Firman Tuhan juga katakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus melakukan kebaikan, harus berbuat baik. Tetapi perbuatan baik itu bukan untuk supaya kita diselamatkan. Tetapi keselamatan hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya anugerah Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua kebaikan kita, semua kebaikan yang kita lakukan di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan, itu seperti kain kotor, seperti kain lara. Segala kebaikan kita, segala kesalehan kita seperti kain kotor. Dalam bahasa aslinya seperti kain pembalut perempuan, pembalut wanita. Apakah perbuatan baik bisa menjadi tiket untuk kita diselamatkan? Tentu tidak. Kita diselamatkan hanya dengan percaya, beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Puji Tuhan, kita harus selalu berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya kepada Yesus yang memperoleh kehidupan kekal. Kita bersyukur kita boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita sudah memperoleh kehidupan kekal itu. Kita sudah memperoleh keselamatan itu.
dan pertahankan keselamatan itu dengan terus percaya dan terus beriman kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kami berterima kasih kami boleh menjadi umat-umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, sehingga kami sudah memperoleh kehidupan kekal itu. Beri kekuatan untuk kami terus setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.